Hola, salam fans Garuda. Salam sehat panjang umur sekeluarga untuk teman-teman di sana dan tak lupa wajib hukumnya kita biasakan mengucap salam makan pagi untuk para tetangga di seberang sana yang hanya dengan satu-satunya warisan budaya tak benda hasil giveaway dari UNESCO dengan maksud mereka supaya nggak lagi ngerecokin budaya orang. Setelah sebelumnya kita bahas bagaimana cara kartel bayaran haramnya membackup farm untuk bisa lolos dari sanksi FIFA, sekarang waktunya kita bahas bagaimana cara mereka bisa lolos sanksi FIFA dengan bayar pengacara mahal sampai 1 juta ringgit untuk nyogok biar bisa lolos dari ban FIFA. Saat konten ini dibuat, posisinya Bob Mulet baru aja selesai melakukan sidang media dan dengan klarifikasinya menyatakan bahwa ternyata 7 anaconda yang didandanin jadi harimau jadi-jadiannya itu beneran ilegal. Tapi secara tidak langsung posisinya di situ dia cuci tangan bahwa dia sudah melakukan sesuai syarat-syarat kenegaraan yang sesuai undang-undang di Bangladesh dan juga sempat diterima FIFA. Namun sehari setelah kemenangan haram 4-0 lawan Vietnam itu, Vietnam langsung lapor bahwa tim Ban Nguyen mencurigai ada skandal di balik kemenangan haram 4-0, di mana sebelumnya tim Hama Kuning ini kesulitan menang lawan Vietnam selama 11 tahun lamanya, tiba-tiba kok bisa ngebantai tim Ban Nguyen dengan skor yang telak. Yang mana pada pertandingan tersebut Harimau Malaya benar-benar tampil beda, tidak hanya dari segi hasil tapi juga secara permainan mereka mendominasi jauh di atas tim Ban Nguyen sehingga mengejutkan Vietnam dengan skor yang sebegitu telaknya. Bahkan selama ini para supporter mereka yang dijuluki ekor Harimau Malaya pun sempat pangling kok sampai sebegininya tim mereka berubah drastis dari segi permainan. Karena memang ekor Harimau Malaya sejati tahu betul seperti apa selama ini corak permainan timnya. Walhasil mereka akhirnya keluar sebagai pemenang dengan sangat meyakinkan. Dengan performa yang ditunjukkan oleh 7 anaconda yang didandanin jadi harimau jadi-jadiannya itu membuat satu Malaides pangling, sekaligus membuat lawannya satu Vietnam panik. Karena mau nggak mau mereka harus memutar otak gimana caranya nggak kehilangan jatah tiket lolos ke Piala Asia yang hanya diperebutkan 1 juara grup saja. Nah, sekarang kita lihat beberapa komentar dari media seberang maupun netizen seberang setelah melihat reaksi pesimis dari Bob Mulet yang nggak yakin bahwa FIFA bakal berubah pikiran untuk mengganti keputusannya. Kata para netizen batang pisang yang diberi nyawa ini mengatakan, tapi kenapa player Indo boleh? Buset dah, jangan samain pemain kita yang jelas-jelas legal dengan pemain ilegal. Terus ada lagi yang ngebales dengan sambil nuduh kita, benda simpel pun kau tak tahu, sebab office FIFA ada di Jakarta. Sobotak dekat dengan Erik. Senang lah Belanda cawangan Jawa wujud. Cuma pengen ngingetin, nggak ada kepentingan buat kita ngejegal tim yang pengen berebut tiket ke Piala Asia doang. Udah tahu Ban Nguyen dari dulu emang curigaan. Dulu kan sempat Vietnam ini sempat curiga dengan para pemain keturunan kita yang rata-rata berwajah Belanda namun masih ada ciri khas Indonesianya. Mulai dari rambutnya yang hitam, kemudian ada nama marga di masing-masing nama belakang pemain kita. Seperti misalnya Eliano Reinders, itu belakangnya ada Leka Tompesi, sama juga seperti Tijani Reinders yang ada di Belanda sana ya. Kemudian ada Kevin Dix Bakar Besi. Itu merupakan ciri khas beberapa nama dari Maluku sana. Belum lagi ada nama seperti Orat Manggun. Itu juga marga yang ada di Indonesia, termaksud Tombeng yang ada di Minahasa. Nggak cuma itu, bahkan beberapa orang tua dari pemain kita ini berasal dari generasi kedua, nggak harus generasi ketiga seperti nenek kakek. Yang generasi kedua ini seperti ayah ibu mereka itu masih hidup. Misalnya kayak orang tuanya Emil Audero ya kan, Pak Mulyadi. Itu kan bener-bener orang Indonesia yang ada di Lombok. Termaksud orang tua Messi Hilgers, yaitu dari sisi ibunya, itu kan bisa ditanyain langsung apakah benar dia merupakan murni memiliki darah Indonesia, sehingga para pemainnya bisa dicek apakah masih eligible untuk mewakili negara Indonesia atau enggak. Begitu ketat prosedur naturalisasi kita, bener-bener harus dicek sampai ke akar-akarnya, biar biar nggak menyesal kayak tetangga sebelah yang sampai nekat bela-bela ini pun cuma sekedar lolos ke Piala Asia doang. Sekalipun beberapa pemain kita yang harus lewat jalur generasi ketiga seperti kakek nenek dari para pemain kita, itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mau dicek kayak gimana pun sama FIFA pasti dapat diakses, karena memang Belanda ini memiliki catatan sejarah yang kuat dengan Indonesia. Ditambah proses naturalisasi kita yang begitu berlibet dan ketat guna memastikan tidak adanya kesalahan teknikal kayak alasan yang dibuat oleh tetangga. Selain keautentikan dokumen yang benar-benar kita publikasikan biar orang pada tahu, bukan asal sok-sokan rahasia yang konon-konon cuma demi melindungi privasi seorang pemain, padahal emang niat nipu, yang bisa-bisanya kalian berpikir bahwa Vietnam akan tinggal diam saja tanpa mengusut. Mulai dari hal-hal sedetail dan sekecil itu yang menjadi perhatian jajaran administrasi di Timnas Indonesia. Nah, dengan tahapan-tahapan yang panjang tersebut menjadikan Timnas Indonesia sama sekali tidak terbukti melanggar statuta FIFA.
Ya kira-kira begitulah tutorial cara menaturalisasi yang baik dan benar ya Des ya. Kalau emang nggak punya pemain warisan, nggak usah maksain, nggak usah sosokan pengen ngejar level kami, kita berbeda kasta. Udah bener pakai pemain apa adanya yang berasal dari 7 benua. Walaupun itu semua juga harimau jadi-jadian yang nggak ada darah. Seenggaknya mereka masih legal di mata FIFA. Daripada harus maksain ujung-ujungnya dicepuin Vietnam yang auto kehilangan tiket ke Piala Asia yang udah di depan mata, lalu kena sanksi FIFA. Bisa-bisanya lu dengan nekatnya dandanin anaconda jadi 7 harimau jadi-jadian. Mending kalau satu, ini 7. Terus berharap lolos dari sanksi FIFA, apalagi kalau sampai lewat CAS. Itu artinya kalian harus siap-siap kalau sanksinya ditambah. Mau ngeluarin duit sampai 1 juta ringgit sekalipun belum tentu bisa menang, apalagi nge-solo lawan FIFA dan CAS. Apalagi sampai coba-coba playing victim. Akhirnya apa? Pada cuci tangan kan? Mending kalau cuci tangannya bersih. Nah, pesan terbuka buat para gedebong pisang yang diberi nyawa, minimal jangan lupa. Ingat gak waktu statement awalnya dia bilang dia sudah ngecek semua silsilah 7 harimau jadi-jadian ini. Harusnya kan statement awal tersebut menjadikan pertimbangan dan harusnya bisa dipertanggungjawabkan sesuai statement yang keluar dari mulutnya yang sempat pernah ia katakan sebelumnya. Tapi sekarang dia bilang dia sebenarnya nggak ngerasa nipu. Dia ngerasa cuma pengen ngebantu Harimau Malaya. Dan dia ngerasa bahwa prosesnya sesuai aturan. Tapi ternyata nggak sesuai dengan statement sebelumnya. Endingnya apa? Ya endingnya sekarang ternyata FIFA menetapkan bahwa FAM melanggar statuta FIFA. Sampai-sampai FIFA berani menggunakan kata fraud tentang pemalsuan data. Lagi ada-ada aja, mau dipalsuin kayak gimana pun juga susah. Karena kan memang FIFA ini punya database pemain sampai ke akar-akarnya. Makanya balik lagi, di mana-mana kalau mau malsuin data, masa iya sekelas asosiasi nggak paham yang kayak beginian bahwa setiap pemain profesional pasti ada database-nya, baik itu orang tuanya apalagi kakeknya. Karena ini menyangkut tentang statuta FIFA, tentang regulasi yang hanya mengizinkan 3 kelahiran generasi saja yang boleh dinaturalisasi, yaitu dirinya sendiri yang lahir di tanah air tersebut, atau orang tuanya, atau kakek neneknya. Udah sebatas itu aja, nggak bakalan sampai buyut. Jadi sampai sini jelas deh ya, bahwa kalian ini sama sekali nggak punya kesempatan untuk menang lawan FIFA, apalagi sampai ke CAS. Karena kenapa? Ya jelas-jelas FIFA punya database yang jauh lebih kuat daripada data manipulasi buatan. Sekalipun mau diupdate yang terbaru dan mau sewa pengacara termahal sekalipun, tetap kecil kemungkinan untuk menang. Bahkan bisa dibilang nggak ada. Jadi boleh dikatakan bye-bye Piala Asia. Artinya di sini siapa yang salah? Yang salah ya jelas pencetus revolusi haram jada. Maksain yang akhirnya dicepuin Vietnam. Bam, bacu simen datu kartel bayarannya selama 12 bulan. Tega asli sih. Tapi ya mau gimana, pemainnya juga mau. Masa iya dia nggak tahu konsekuensinya? Karirnya seketika rusak hanya karena membela yang bukan negara aslinya. Mana tim Hama Kuning yang digendongnya lepas tiket Piala Asia? Padahal sebenarnya kalau coba main jujur, masih bisa kalian usahakan dengan pemain seadanya. Walaupun mungkin babak belur juga kalau pakai pemain seadanya. Kalau emang ujung-ujungnya nasibnya harus tersingkir, ya tersingkir aja daripada udah capek-capek nipu, ujung-ujungnya dipotong 6 mata. Bahkan kalau mau fair ya, itu hitungannya nggak cuma pertandingan yang ada di Piala Asia doang yang harus dipotong poinnya. Tapi yang harus diadili yaitu harus direvisi dari segi ranking FIFA-nya yang mereka dapatkan hasil pakai 7 anaconda haram. Ya, karena mereka kan mendapatkan 2 kemenangan haram juga dengan pemain ilegal, yaitu lawan Singapura dan juga lawan Palestina. Poinnya kan gede 2 itu. Bukan karena Indonesia iri dengan ranking kalian, bukan. Tapi itu demi keadilan. Karena kalau nggak kayak gitu, nanti negara-negara lain dengan mudahnya melakukan hal yang sama sebagaimana yang kalian sudah lakukan. Oleh karena itu, biar fair play, semua pertandingan yang dijalanin kartel bayaran harus dicoret. Kan enak, terjadilah keadilan. Sekaligus udah gagal ke Piala Asia, poin FIFA pun terungkap. Abis itu medianya pun nggak terima. Ini tidak adil, klub Belanda buat aduan kepada UEFA.
Bahwa Lyon tunjukkan pemain tak sah katanya. Mesti Konoha punya pasal sabotage katanya. Dibalas sama netizen kita. Mesti Tengku Mahkota Lyon tuduh orang dengki. Dengan kebangkitan Lyon sambil post soalan, who was in Paris? Lyon owner, ada entiti luar yang coba sabotage. Player Lyon boleh coba post gambar Karipap. Mesti ada manis-manis. Terus ada yang dengan PD-nya yakin menang dengan bilang, Case nih kalau bawa ke Cas Malaidesh boleh menang 100%. Sebab Cas tak boleh melawan kedaulatan sesebuah negara. Tapi FAM kena keluarkan duit lebih katanya. Kalau FAM pengen mungutin sumbangan dari rakyat Malaidesh, kami on. Rakyat Malaidesh senantiasa di belakang FAM. Tahu salah, habis 1 juta kot kalah juga. 1 juta ringgit untuk beli obat menghilangkan rasa malu. Cerita sedap sebelum disanksi. Nah, kata para batang kayu yang diberi nyawa ini mengatakan undang-undang negara sah, tapi kenapa FIFA tak sah? Tak paham lah, FIFA punya peraturan lain ke cemana? Pening lah, nak explain banyak kali. Bahkan hal sesimpel ini pun IQ-nya nggak mampu mencernanya. Nah, ini ada lagi yang nggak kalah kocak. Dia pikir dia siapa? Undang-undang Malaidesh nggak dipandang FIFA katanya. Saking udah peliknya, akhirnya netizen kita pun bersuara. Masih 0 gold, maka dari itu harus banyak buat dokumen palsu. Emang paling bisa netizen kita kalau udah urusan counter mah. Oh iya, kabar baik untuk teman-teman yang sedang diteror debt collector apapun bentuknya, baik tagihan kartu kredit, pinjol maupun kredit tanpa agunan. Silahkan DM saya di Instagram @fansgaruda1 atau bisa juga DM ke akun X saya @thefansgaruda. Tinggal di chat aja, nanti akan kami bantu selesaikan. Dan diutamakan juga yang belum jatuh tempo atau belum galbay, yang benar-benar bakal kami bantu tangani. Jadi tunggu apa lagi? Buat yang udah kepalang pusing, silahkan DM, gas! Setelah ini nanti akan saya buatkan lagi counter-counter berikutnya yang gak kalah lucunya. Masih ada komentar-komentar lawak dari para kedebong pisang asal kegelapan di peradaban dalam gua yang dikasih nyawa dengan lawakan-lawakannya yang gak habis-habis. Dan bakal kita spill di konten berikutnya. Baiklah, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah menonton channel ini sampai habis. Dan jangan lupa push like-nya, tekan notifikasi, dan juga dukung admin dalam bentuk super thanks agar lebih semangat lagi membuat counter seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan seperti biasa, di bawah, I'll see you in the next video. Aku nak kisah tentang negeri tetangga yang lagi pada panik mau di-banned FIFA. Tak ada darah warisan, playernya dibekukan, penyokong negeri jiran sibuk cari alasan. Hawi mau dulu dijajah Inggris, Belanda dan Portugis, kok bisa dapet pemain dari Amerika Latin. Tukang ngeklaim budaya, sudah mendarah daging, gak pernah punya prestasi. Tim pakai baju kuning, kalau emang beneran cuma tinggal buktikan. Gak usah nuduh orang mencari kambing hitam. Yang lapor bukan kami, kita berbeda kasta. Malah kau tuduh akulah segala penyebabnya. Kuning bukan sembarang kuning, kuning yang ini bohongin FIFA. Harusnya bukan nyari di La Liga, di Liga India mungkin malah ada. Minyak kalian gak dikorupsi, pajak kalian gak semahal kami. Tapi kalau soal prestasi, bola sepak masih di bawah tapak kaki. 3 kata lucu, paspor kami mahal. Hoi well, pergi well.